Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Coba pakai pakaian kebesaran dulu. Biar rapi. Ini pakaian kebesaran. Udah ya? Aku ke bawah sebentar. Kita koordinasi sebentar. Mbak Yuni, terima kasih. Oke, ya. Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Jadi tadi sudah didengarkan semuanya replik dari penuntut umum seperti yang telah diperkirakan sebelumnya. Maka tadi malam secara khusus saya juga sudah menyiapkan untuk jawaban dupliks karena nanti dari penasihat hukum dan saya juga akan menyampaikan secara khusus. Tetapi dari replik tadi terlihat bahwa terhadap fakta-fakta yang kami sampaikan adanya rekayasa dan juga penyelundupan fakta serta kriminalisasi ternyata tidak mampu dijawab oleh penuntut umum. Bahkan kemudian terjadi penggiringan opini bahwa saksi-saksi dari internal KPK itu sepertinya adalah saksi fakta terhadap kejadian operasi tangkap tangan. Padahal yang terjadi sebenarnya mereka dihadirkan dengan suatu berita acara pemeriksaan di mana di dalam BAP itu mengungkapkan suatu fakta-fakta yang diselundupkan, suatu fakta-fakta palsu yang berasal dari BAPK dan itulah yang menjadi dasar dari pembuatan surat dakwaan dan surat tuntutan dan seluruh argumentasi yang kami sampaikan di dalam pledoi tidak mampu dijawab oleh jaksa penuntut umum. Karena itulah kami meyakini bahwa melalui pengadilan ini hakim akan mengambil keputusan-keputusan berdasarkan fakta-fakta hukum di mana sudah ada 3 persidangan, nomor 18, nomor 28 tahun 2020 dan persidangan kali ini. Dan kami akan mempersiapkan dupliknya dengan sebaik-baiknya sekaligus sebagai suatu pendidikan politik tentang bagaimana keputusan harus diambil berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan bukan berdasarkan asumsi dari penuntut umum. Terima kasih. Merdeka. Merdeka. Silakan. Rekan-rekan, kami melihat bahwa apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum melalui replik tidak mampu menjawab atas pembelaan kami pledoi. Yang sangat krusial terkait dengan perintangan penyidikan adalah CDR, Call Data Record, yang dimana disampaikan tanggal 8 Januari 2020 mereka mengetahui titik posisi dari Call Data Record CDR. Yang di dalam pledoi kami sampaikan bahwa Call Data Record tersebut tidak diforensik. Kalau kawan-kawan tadi melihat bahwa KPK tidak bisa menjawab apakah Call Data Record tersebut diforensik atau tidak. Artinya apa? Perintangan penyidikan tersebut gugur secara hukum. Karena bukti dasarnya adalah Call Data Record. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara soal hak konstitusional sebagai partai mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung, tadi jaksa penuntut umum tidak menjelaskan secara utuh. Kenapa kami mengajukan judicial review? Karena terjadi kekosongan hukum. Karena apa? Ada yang meninggal, Pak Nasarudin Kemas pada saat itu. Karena terjadi kekosongan hukum, maka partai mengajukan judicial review. Itu adalah hak konstitusional. Kita mengajukan judicial review atas PKPU karena terjadi kekosongan hukum. Saya pikir itu secara hukum tidak ada masalah. Terus yang ketiga, kami sampaikan bahwa penyidik yang menjadi saksi itu sangat-sangat tidak dibenarkan. Karena apa? Penyidik memeriksa BAP, kemudian setelah dia memeriksa BAP, di dalam persidangan dia menceritakan isi BAP tersebut. Di mana logika hukum tersebut? Ya kan? Harusnya penyidik itu netral. Terus yang keempat, teman-teman, bicara soal keterangan-keterangan saksi yang sudah ada di persidangan. Ini kan saksi ini tidak boleh berbeda dengan fakta persidangan di 2020. Kalau dia berbeda dari keterangan saksi 2020 tentang sumber dana suap dari Harun Masiku, terus kemudian tidak ada dana talangan, kemudian dia berbeda di persidangan 2025, maka
kesaksian itu dia akan mengakibatkan akibat hukum terhadap kesaksiannya. Oleh sebab itu, apa yang sudah disampaikan oleh persidangan ini tidak jauh dengan persidangan di 2020 atau sama persis 2020 bahwa sumber dana dari sumber dana suap itu adalah dari Harun Masiku. Jadi ketika jaksa penuntut umum coba membenarkan dengan ahli bahasa yang dihadirkan, menurut kami tidak pas. Karena apa? Ahli bahasa juga sampaikan harus dilihat dari objek yang menyampaikan, bahwa yang bersangkutan menyampaikan bahwa sumber uang suap itu dari Harun Masiku, ya itu udah nggak bisa diapa-apain. Saksi yang menyampaikan, masa ahli bahasa melebihi dari saksi yang mengalami langsung? Nah, teman-teman, ini yang perlu kita sampaikan, bahwa jaksa penuntut umum tidak berhasil menjawab pledoi kami. Oleh sebab itu, sekali lagi kami meminta kepada Majelis Hakim yang mulia, dan kita meminta kepada seluruh masyarakat, demi keadilan, demi tegaknya supremasi hukum, kita berdoa agar Majelis Hakim sehat dan diberkahi sehingga dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Bang, terkait dengan pernyataan dari jaksa tadi yang soal pernyataan Bapak bantah oleh mereka, tanggapan dari Bapak itu saksi kunci yang bernama Nur Hasan menyampaikan Bapak itu bukan Hasto Kristianto. Bapak itu adalah dua orang berbadan tegap yang datang menyamperi Nur Hasan, kemudian suruh telepon kepada Harun Masiku. Itu sudah jadi fakta persidangan. Kenapa masih dicocok-cocologikan, kemudian disambung-sambungkan? Menurut saya kita harus lihat fakta yang sebenar-benarnya, bahwa pembuktian itu ada di saksi, dan bukti petunjuk yang lain yang masih saya pikir mereka cocok-cocokin nggak akan bisa diterima sebagai sebagai nalar hukum kita. Mungkin rekan-rekan mau sampaikan, Bang? Saya sedikit aja ya. Ada satu hal saya kira yang perlu kita lihat betul secara baik. Tadi mereka kan selalu mengulang call data record, ya. Catatan ini kalau saudara-saudara ingat, ketika kami tanya kepada ahli Bob Hardian, ya, mengenai perjalanan Harun Masiku dari daerah Jakarta Barat sampai ke Tanah Abang hanya perlu waktu 1 detik. Menurut dia itu tidak mungkin. Ya. Ini adalah fakta bahwa call data record itu tidak bisa diandalkan. Itu satu. Kemudian yang kedua, perjalanan apa yang mereka sebut sebagai hasil mengikuti kegiatan Nur Hasan dari Menteng ke yang mereka sebut ke PT IKA. Dalam waktu sekitar, ketika saya tidak keliru, itu sekitar pukul 17 atau hampir pukul 18 sore. Ya. Mulai keliling-keliling, bukan hanya sekedar sampai ke Mampang, tetapi juga sempat masuk ke Gatot Subroto, ya, dan juga lewat ke Komplek Menteri. Itu menurut catatan mereka itu hanya memerlukan waktu 15 menit. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Ahli itu pun kemarin saya ingat betul mengatakan bahwa itu juga tidak mungkin. Jadi apa yang hendak kami katakan adalah apa yang disampaikan, terutama penolakan oleh penuntut umum dengan dalih menggunakan teknologi, khususnya call data record. Ini sudah terbantahkan dengan fakta-fakta di persidangan, bahkan juga diterangkan oleh ahli-ahli mereka. Ini yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, saya kira perlu diperjelas lagi mengenai obstruction of justice, ya, terkait dengan kegiatan di PT IKA. Ini kan yang selalu mereka katakan bahwa ketidakbisaan mereka menangkap Harun Masiku di PT IKA itu karena dia berlindung di sana. Sementara secara real tidak ada satu bukti pun, tidak ada seorang saksi pun yang mengatakan bahwa Harun Masiku itu beserta Pak Hasto berada di PT IKA. Ya. Yang mereka bisa tunjukkan adalah dari call data record, bahwa mereka ada di sana. Tetapi kan nggak ketemu. Seperti saksi berkali-kali mengatakan, seperti ahli bahasa itu mengatakan, yang bisa menjadi bukti, bisa menjadi konteks keterangan orang adalah apa yang disampaikan oleh saksi. Nah, pertanyaan kita tentu,
apakah kita bisa percaya dengan keterangan Rosa? Ya, Rosa kan berkali-kali di hadapan persidangan ini mengatakan dia termasuk adalah orang yang menjadi korban dari perkara ini. Ya. Kalau memang betul dia menjadi korban karena katanya dia pernah dikembalikan ke polisi, artinya apa yang dia lakukan ini adalah mencoba membalas dendam. Ya. Dia gunakan kesempatan ini, kita nggak tahu atas permintaan siapa, untuk balas dendam kepada orang lain, bukan kepada atasannya. Saudara-saudara ingat bahwa ketika kami tanya apakah pernah mereka periksa atasan-atasan yang dia sebut sebagai orang-orang yang melakukan perintangan penyidikan, ternyata tidak ada. Ya. Ini saya kira yang perlu mendapat perhatian betul dari kita. Kemudian soal bantahan-bantahan yang lain mengenai terutama terkait dengan uang, ya. Saya kira Roni tadi sudah jelas betul mengatakan bahwa tidak ada urusan uang itu dengan Pak Hasto. Itu hanya, saya ingat betul, keterangan dari Doni itu dia sampaikan ke Saiful untuk mempercepat Saiful mengurusi persoalan ini. Dengan menyebut-nyebut atau membawa nama Pak Hasto, Saiful akan lebih sigap melaksanakan tugasnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kira tolong betul teman-teman melihat ini secara jernih. Begitu juga kepada masyarakat. Mari kita lihat persoalan ini secara jernih. Seperti berulang kali kami katakan bahwa perkara ini bukan perkara kriminal. Ini adalah kriminalisasi untuk kepentingan politik. Ya. Saya kira banyak hal, ya, urusan Medan dan yang lain-lain itu kan bisa menjadi bukti, ya, bahwa ada hal-hal yang hendak dilindungi dari perkara ini. Saya kira kami pun di dalam pembelaan kami yang sudah kami sampaikan sejak eksepsi, ya, kami menyebut bahwa ini adalah balas dendam politik. Karena ini tidak bisa dilepaskan dari pemecatan Jokowi sebagai anggota PDIP. Ya. Jadi menurut hemat kami, kalau saudara-saudara, sekali lagi saya ingin terangkan bahwa keberadaan perkara, munculnya perkara ini sebagai sesuatu yang jadi real bisa menjadi perkara, itu kan mulai dari tanggal 16 Desember. Ya, ketika kemudian mereka menyusun laporan kejadian perkara. Itu laporan kejadian perkara itu kan tidak pernah dibuat selama masa pimpinan yang lama. Karena pimpinan yang lama itu tidak percaya, ya, dengan perkara ini. Ya. Laporan kejadian perkara yang dibuat itu adalah memang sengaja disiapkan untuk pimpinan KPK yang baru agar supaya ini bisa jadi perkara. Nah, ini yang harus kita lihat secara baik. Saya kira begitu dari saya, cukup, terima kasih. Tambahan sedikit ya, jadi tadi sudah diuraikan ada begitu banyak catatan terhadap tanggapan penuntut umum. Tadi sudah diuraikan, tapi kami juga ingin sampaikan begini, kami menghargai kewenangan dari penuntut umum KPK yang sudah memberikan jawaban terhadap nota pembelaan yang kami bacakan minggu lalu. Jadi kewenangan itu tetap kami hargai, dan ketika kami tadi menyimak dan mendengar kemudian berdiskusi kecil setelah pembacaan replik tadi, kami agak lega. Di satu sisi kami agak lega juga bahwa ternyata 16 poin jawaban dari penuntut umum justru tidak menjawab, tidak berhasil menjawab dan tidak berhasil menggoyahkan argumentasi yang sudah kami uraikan secara sistematis, secara lengkap dalam nota pembelaan setebal 3.550 halaman, nota pembelaan PH dan juga bukti-bukti dan lampirannya. Jadi sudah kami uraikan secara sistematis, dan 16 poin yang disampaikan oleh penuntut umum tadi menurut hemat kami itu tidak menjawab dan bahkan jangankan meruntuhkan pledoi, menggoyahkan saja menurut kami itu tidak berhasil. Kenapa? Nah, beberapa poin akan kami uraikan sebagai berikut. Pertama, ada kekeliruan mendasar
pada salah satu poin yang disebutkan oleh penuntut umum, di mana penuntut umum berupaya menggeser beban pembuktian dari yang seharusnya merupakan kewajiban penuntut umum. Jadi menurut KUHAP, itu beban pembuktian itu ada di penuntut umum. Ahli dari JPU pun mengatakan beban pembuktian ada di penuntut umum. Tadi ada salah satu bagian, karena ketidakmampuan penuntut umum untuk membuktikan, beban itu digeser ke terdakwa dan penasihat hukum. Kalau disimak secara hati-hati, tadi ketika penuntut umum mempersoalkan terkait dengan bukti atau peristiwa atau fakta Pak Hasto Kristianto pada tanggal 8 Januari 2020 berada di Menara Kompas, dan bahkan pemberitaan real time-nya, pemberitaan online-nya pada pukul 19.41, buktinya sebenarnya sudah kami ajukan. Penuntut umum tidak mampu untuk membuktikan sebaliknya bahwa Pak Hasto tidak berada di Menara Kompas pada saat itu. Apa yang dilakukan, apa yang diuraikan oleh penuntut umum tadi, beban pembuktian yang seharusnya berada di penuntut umum yang tidak mampu dibuktikan digeser, seolah-olah mengatakan karena terdakwa atau PH tidak menghadirkan saksi-saksi yang ada di sana, maka hal tersebut dikesampingkan. Ini logika jungkir balik menurut kami terkait dengan satu prinsip dasar tentang beban pembuktian. KUHAP kita, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita, ataupun undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan undang-undang KPK itu mengatur beban pembuktian itu ada pada penuntut umum. Kecuali pasal yang lain ya, pasal 12B besar misalnya, memang ada pergeseran beban pembuktian sebagian. Gitu kan. Tapi untuk pasal yang digunakan di sini, beban pembuktian sepenuhnya adalah ada pada penuntut umum. Itu yang menurut kami digeser atau dijungkir balikkan logikanya, seolah-olah itu beban pembuktian yang berada pada terdakwa dan penasihat hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, yang cukup mengejutkan bagi kami argumentasinya adalah ketika penuntut umum mengatakan bahwa pengajuan judicial review adalah perbuatan permulaan dari suap. Menurut kami ini cukup fatal. Kenapa? Karena pengajuan judicial review itu diatur di undang-undang, undang-undang kekuasaan kehakiman, undang-undang Mahkamah Agung, dan bahkan diatur di konstitusi. Dan Mahkamah Agung sudah menerima sampai memutus pengajuan judicial review tersebut. Saya tidak tahu apakah ini adalah bentuk lain terhadap proses konstitusional yang dijalankan atau pandangan yang berseberangan dengan proses konstitusional, saya tidak tahu. Tapi kami akan pelajari itu. Kami memberikan catatan khusus untuk poin ini. Kami menegaskan bahwa judicial review itu hak semua orang. Orang yang punya kerugian konstitusional, badan hukum yang punya kerugian konstitusional, itu berhak mengajukan judicial review, dan Mahkamah Agung punya kewenangan. Kemana lagi orang mengadu kalau bukan ke institusi peradilan? Poin kedua terkait dengan judicial review ini, penuntut umum menurut kami memelintir keterangan ahli yang diajukan di persidangan. Keterangan ahli memang mengatakan kurang elok kalau partai politik mengajukan judicial review karena parpol bisa membentuk undang-undang melalui anggota di DPR. Perlu diingat, judicial review dalam perkara ini bukan menguji undang-undang, tapi menguji peraturan KPU dengan undang-undang karena ada kekosongan hukum, dan itu sah secara konstitusional. Jadi kami menilai ini sebagai bentuk kesekian kali ketidakmampuan penuntut umum untuk membuktikan peristiwa suapnya dilakukan oleh terdakwa, kemudian diarahkan seolah-olah judicial review itu adalah perbuatan permulaan dari suap itu sendiri. Ini logika yang sangat keliru menurut kami, dan akan kami jelaskan nanti di duplik. Yang perlu kami tegaskan adalah kita perlu pisahkan secara jernih, secara clear, mana perbuatan-perbuatan yang sah, mana perbuatan-perbuatan yang tidak sah. Mengajukan judicial review, meminta fatwa Mahkamah Agung, menyurati KPU untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung adalah perbuatan yang sah.
secara hukum dan dijamin oleh konstitusi. Kalau ada pihak lain yang menyalahgunakan situasi ini, menyalahgunakan proses ini untuk mendapat keuntungan pribadi dan melakukan suap, itu perbuatan tidak sah. Harus dilihat betul siapa saja yang terlibat dalam perbuatan yang sah, siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tidak sah. Ada satu bukti yang paling krusial dari saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum, yaitu Saiful Bahri. Jadi ini saksi yang dihadirkan penuntut umum ya, bukan kami yang menghadirkan. Saksi Saiful Bahri dan Doni Tri Istiqomah itu mengatakan skenario suap, skenario untuk menyuap komisioner KPU itu mereka yang susun berdua. Tidak pernah ada arahan dari Pak Hasto, tidak pernah ada perintah dari Pak Hasto, tidak pernah lapor juga terkait dengan progres suap itu ke Pak Hasto. Ini kan jelas sebagai garis batas yang konkret antara perbuatan yang sah secara konstitusional dengan perbuatan yang terlarang. Nah, perbuatan terlarang ini sudah diproses secara hukum dan bahkan mereka yang melakukannya sudah dihukum dalam 2 putusan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi ketidakmampuan penuntut umum untuk membuktikan ini menurut kami itu coba kembali ditutupi dengan mencampur adukan dan bahkan mengatakan seolah-olah perbuatan judicial review adalah perbuatan awalan dari tindak pidana. Ini sebuah kekeliruan yang sangat mendasar dan tanpa didukung oleh bukti apapun. Poin berikutnya yang juga kami temukan terkait dengan ketidakkonsistenan penuntut umum tadi yang diargumentasikan adalah ketika PH mengargumentasikan mengatakan bahwa seharusnya 2 putusan yang berkekuatan hukum tetap itu diikuti oleh perkara-perkara berikutnya. Penuntut umum kemudian membantah itu. Apa bantahan penuntut umum? Menggunakan ahli-ahli, dan itu menurut kami juga tidak konsisten mengutipnya. Misalnya, ahli mengatakan bahwa kalau memang ada bukti baru, maka itu bisa jadi perkara baru. Hati-hati, perkara baru itu berbeda dengan pengembangan perkara. Kalau betul penuntut umum konsisten bahwa ada perkara baru, maka seharusnya dilakukan tahapan yang benar sejak awal. Mulai dari proses penyelidikan baru, penyidikan baru, atau proses lebih lanjut setelah itu. Apakah di perkara ini dilakukan penyelidikan baru? Tidak ada penyelidikan baru. Dasar penyelidikan yang digunakan adalah penyelidikan sejak 20 Desember tahun 2019. Artinya tidak konsisten antara argumentasi perkara baru dengan penyelidikan tersebut. Nah, terakhir yang kami catat sejauh ini adalah penuntut umum tadi menguraikan 16 poin, tapi sebenarnya 16 poin itu berkutat pada peristiwa-peristiwa komunikasi antara WA Saiful Bahri dengan Doni Tri Istiqomah, kemudian dengan Tio, dan juga ada sebagian dengan Harun Masiku. Yang sebenarnya peristiwa-peristiwa itu kalau di fakta persidangan itu terputus dengan langkah konstitusional yang dilakukan oleh PDI Perjuangan melalui Pak Hasto Kristianto. Tapi lebih dari itu kami hargai ya jawaban dari penuntut umum, dan kami akan jawab sesuai dengan mekanisme hukum acara pada agenda duplik di Jumat depan. Harapan kami jawaban itu membuat semakin terang rangkaian peristiwa, rangkaian aspek hukum, dan bisa membantu majelis hakim untuk memutus secara adil. Silakan berikutnya. Baik, kalau sidang saya disuruh di awal mengawali, ya kan? Kalau sekarang menutup. Ibu Bapak, pada tanggal 14 Juli 2025 pagi ini kita sudah mendengarkan apa yang disebut dengan replik penuntut umum. Apa itu replik? Replik itu adalah tanggapan terhadap pembelaan. Ya. Perkara ini Ibu Bapak ibarat rumah, ya. Dakwaan tuntutan yang disusun oleh penuntut umum, ya, ibarat rumahnya bagus nih. Tetapi dari pasir,
Ya. Setelah persidangan, ibarat air laut, runtuh rumahnya. Ya, saya ulang, ibarat rumah ini bagus, tetapi dari pasir. Ya. Mudah hapus, mudah runtuh. Kenapa? Yang pertama, di dalam pledoi kami jelaskan bahwa secara formal sebenarnya perkara ini tidak boleh menjadi dakwaan. Percakapan yang dibuat, percakapan yang diajukan oleh penuntut umum, ya, itu tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena sprindiknya baru ada tanggal 1 Januari 2020. Yang kedua, Pak, kenapa dia rumah pasir? Yang kedua, dasar dari penetapan tersangka terhadap Pak Hasto jelas tegas dalam persidangan itu hanya pendapat dari penyidik. Siapa penyidiknya? Rosa Purbobekti dan Ari Budi Rarjo. Itu di pledoi kami itu. Maka kalau kita pakai hukum acara pembuktian, apa boleh orang ditersangkakan berdasarkan asumsi pendapat? Boleh nggak? Nggak boleh. Apalagi yang mau kita sampaikan bahwa rumah ini rumah pasir nih. Ya. Kalau ibu bapak dengarkan ya replik tadi, ya, itu mungkin pendapat kami ya lebih mirip skrip sinetron tuh. Kenapa? Karena isinya dramatisasi kedekatan Pak Hasto dengan Saiful. Isinya apa? Dramatisasi percakapan Pak Hasto dengan Rizky Aprilia. Jadi replik tadi itu dramatisasi tuh. Tidak menjawab pledoi, fakta juridis, fakta hukum yang terungkap di persidangan yang kami ajukan dalam pembelaan. Kalau ibu bapak sering bersidang, itu wajar. Kenapa wajar? Saya pun kalau jadi penuntut umum, susah Pak mendakwa menuntut perkara ini. Kenapa susah? Ya, ini perkara Pak Hasto didudukan sebagai pemberi suap, bukan penerima suap. Biasanya tokoh-tokoh ya atau orang penting, pejabat itu bukan pemberi tetapi penerima. Lah sekarang Pak Hasto didudukan sebagai pemberi suap. Kan susah buktikannya. Ya, apalagi seorang sekretaris jenderal PDI Perjuangan dibilang nalangin duit 1,5. Hebat betul orang ini Harun Masiku. Ya. Memang caleg dia doang. Ratusan Pak. Itu kesulitan pertama, posisi dari Pak Hasto itu sebagai pemberi suap. Yang kedua kesulitannya apa? Kalau dalam perkara suap Bapak Ibu biasanya apa? Ada uang yang disita. Benar nggak Bu? Makanya kalau perkara suap selalu tuh langsung tuh pimpinan KPK atau penyidik, ya kan, naruh tuh duit tuh di meja tuh. Yang bisa dihubungkan dengan pemberi atau penerima. Dalam perkara ini Bapak Ibu tidak pernah ada uang yang disita yang ada kaitannya dengan Pak Hasto. Itu membuat kesulitan. Yang ketiga apa? Tidak ada percakapan yang jelas betul-betul membuktikan bahwa Pak Hasto itu nalangin duit. Tidak ada percakapan yang betul-betul tegas ya menyatakan Pak Hasto itu memberi suap. Coba lihat perkara lain. Ada percakapannya, geser dong, apel dong, kardus dong. Benar nggak? Dalam perkara ini nggak ada. Itu kesulitan yang ketiga. Kalau saya jadi penuntut umum, apalagi kesulitannya? Tidak ada saksi yang mendukung. Pertanyaan saya, 16 saksi yang dihadirkan, siapa yang menyatakan uang itu berasal dari Pak Hasto? Siapa? Nggak ada. Ada saksinya siapa? Nggak ada.
Nah, makanya sekali lagi muncullah pasal 21 perintangan. Kalau perintangan Bapak Ibu sekalian, ya sudah kami jawab dalam pledoi. Ya, Pak Hasto tidak ada di PT IKA. Pak Hasto tidak pernah memerintahkan Kusnadi. Pak Hasto tidak pernah memerintahkan Nur Hasan. Pak Hasto kooperatif. Maka kita di sini, ya sekali lagi 14 Juli 2025 kita berdoa, ya semoga Majelis Hakim berani memberikan keputusan, ya memberikan pertimbangan untuk memutus Pak Hasto bebas dari segala tuntutan. Terima kasih. Pak, arti dari penjelasan tadi JPU bisa tidak meyakinkan hakim dengan tuntutan yang 7 tahun itu, Pak? Kalau menggunakan hukum pembuktian, ya kita bisa pastikan majelis hakim akan memutus bebas. Kalau pakai hukum pembuktian, kan pertanyaannya sederhana, Bu. Saksi siapa yang menyatakan Pak Hasto itu menalangi uang? Siapa? Saksi siapa yang menyatakan bahwa uang yang diterima oleh Kusnadi itu berasal dari Pak Hasto? Nggak ada. Saksi siapa yang menerangkan bahwa dia ikut tuh, terlibat tuh, ngopi-ngopi, meok, makan enak, omong kosong, Saiful Bahri, Doni Tri Istiqomah, ya, melangsungkan membicarakan mau nyuap bersama Pak Hasto? Nggak ada. Maka sekali lagi nih, karena pertanyaannya sangat bagus, perkara ini dasarnya pasir, lemah. Kenapa? Orang ditersangkakan karena pendapat dan asumsi penyidik. Itu kalau mau tahu. Pak, ini untuk duplik nanti berapa poin Pak yang disiapkan Pak? Apakah sama dengan JPU atau bagaimana? Duplik adalah tanggapan terhadap replik. Ya. Tentu poinnya kami akan tetap pada pembelaan kami. Isinya tunggu hari Jumat. Ya, tunggu tanggal main, kita ketemu lagi. Ya, makasih ya. Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai. When you expect the very best.